Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu badannya move on, tetapi hatinya enggak. Teman-teman, di tema bacaan sampingan kali ini, kita akan cuba menyimak energi siapakah yang mengindikasikan seseorang yang move on secara fisik dari kamu, tetapi hatinya tetap bertahan dan masih tidak bisa move on dari dirimu. Okey guys, sebelum saya teruskan, perlu saya terapkan general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kamu. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan mengecek ya energi seseorang ini. Siapakah seseorang ini yang badannya sudah move on tetapi hatinya tidak? Siapakah dia? Seseorang yang sudah move on dari kamu secara fisik. Tetapi detik ini teman-teman ya, hati dan perasaannya tidak pernah move on dari kamu. Siapakah dia? Wow, teman-teman, kartu pertama ya, be willing to forgive. Saya menangkap energi si dia ini ya. Di sini ada beberapa energi. Orang ini seolah-olah ingin mendapatkan kemaafan dari kamu. Nah, ini tidak kira lah ya, sama ada hubungan yang baru ataupun seseorang yang telah pergi meninggalkan kamu bertahun lamanya. Di sini saya menangkap energi dia yang masih memikir ke arah ini ya. Ingin meminta maaf daripada kamu dan seseorang yang sudah memaafkan kamu ya. Kita akan lihat lagi. Energi siapakah yang ketarik, yang badannya telah move on, tetapi hatinya enggak. Have you asked your angels to help you with this? Okey teman-teman, di sini saya merasakan orang ini sangat mengandalkan ya, malaikat pelindung, leluhur ya, spirit guide seperti itu ya. Sangat mengandalkan doa-doanya dengan harapan ya akan dapat mewujudkan kesempatan ya untuk memaafkan kamu atau memaafkan dirinya. Di sini seseorang yang seperti mendapatkan bantuan ya, petunjuk daripada alam semesta ke arah ini ya. Saya lebih menangkap seperti energi seseorang yang cuba berdamai dengan kamu detik ini. Ada kedamaian daripada hatinya, tetapi dia merasakan jikalau ini berlandaskan hasil usahanya, dia tidak akan mendapatkan kesempatan ini ya untuk mendekati kamu. Dia seolah-olah mengharapkan dengan berbekal doa-doanya akan ada maybe spirit guide ya, malaikat pelindung yang akan ataupun leluhur yang akan memberikan bantuan untuk mewujudkannya kesempatan ini. Saya tak tahu teman-teman ya, dari tadi menangkap energi seperti seseorang yang ingin berdamai, bukan saja ingin berdamai dengan situasi, dengan keadaan, tetapi juga ingin berdamai dengan kamu. Dan saya menangkap seseorang yang mungkin ya sudah memaafkan diri kamu, tetapi ini menjadi pertikaiannya. Apakah kamu sudah memaafkan dirinya? Seperti itu ya. If you get nervous, focus on service. Saya menangkap energi seseorang ini yang detik ini teman-teman ya, lebih memfokuskan ke arah pekerjaan ya, ke arah hidupnya, arah tuju hidupnya dan something like that ya. Saya menangkap dia seseorang yang kurang yakin, mungkin detik ini ada sense of insecurity yang ada kalanya membuatkan dia merasakan agak gemuruh ya, tidak pasti, tidak yakin untuk maju ke depan. Saya menangkap seolah-olah mungkin ya berlandaskan kartu ini ya, mungkin ada kesilapan-kesilapannya di masa lalu, something like that ya, yang membuatkan dia lebih mengarahkan energinya ke arah pekerjaan ya, membantu orang sekitarnya seperti itu ya. Saya merasakan orang ini orang yang sangat rajin ya. Archangel Raphael. Dia merupakan seorang empath teman-teman. Seseorang yang dapat memahami emosi kamu dan orang sekitarnya. Seorang empath yang mempunyai
sikap belas asih yang baik ya, mudah mengasihani orang-orang lain, seorang yang cuba memahami atau mudah memahami ya emosi orang lain seperti itu ya, penuh dengan belas kasihan. Bukan sahaja terhadap dirinya tetapi juga orang sekitarnya. Saya juga menangkap dia memiliki aura healing yang baik. Beberapa di antara dia di sini ya, mungkin seorang healer, seseorang yang pekerjaannya ya berkaitan dengan servis seperti ini ya, seorang healer, seorang yang melakukan banyak meditasi, pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, maybe a yoga instructor seperti itu ya. Saya menangkap energinya yang dapat ada seperti aura healing yang baik ya, yang lahir daripada si dia ini. Dia seseorang yang memiliki hati yang cukup baik, teman-teman. Suka membantu orang sekitar, membantu sesiapa saja yang memerlukan bantuannya. Penuh dengan kasih sayang, seorang empath. Kita lihat lagi ya, siapakah orang ini? Ya benar teman-teman ya, emotional sensitivity. Ada kepekaan ya daripada hati dan perasaannya, cukup peka dengan perasaannya sendiri dan juga cukup peka dengan perasaan orang lain. Nah, dia ini mudah tersinggung teman-teman ya, maka perkataan yang kamu gunakan itu kita perlu berhati-hati ya ketika berbicara dengan si dia, kerana dia seorang yang sangat-sangat sensitif. Nah, begini teman-teman, ketika dia menjadi seorang yang sensitif, dia juga sangat sensitif ya akan kondisi sekitar, orang-orang di sekitarnya, perasaan kamu dan perasaan orang lain. Saya menangkap dia ini berada dalam posisi yang a little difficult ya. Cuba seperti trying to please everybody. Dia seorang yang seperti ingin bertindak benar, ingin bertindak adil dan seseorang yang menjaga hati dan perasaan semua orang, kecuali perasaannya sendiri. Ada kalanya dia yang disakiti. Nah, kelemahan si dia ini di sini teman-teman ya. Maka mungkinnya ada pengorbanan daripada si dia ini. Seseorang yang sudah move on dari kamu, mungkin kerana terpaksa ya, bukan bersesuaian dengan kehendak hatinya. Maka di sini dia merasakan sangat sedih ya. Kita akan lihat lagi. Clear yourself. Orang ini detik ini teman-teman ya, cuba mengclearkan energi-energi yang negatif yang sedang mengelilingi ya hidupnya, dirinya ya. Dia cuba menyingkirkan segala sesuatu yang berbau negatif, cuba berfikiran positif, cuba menata masa depan yang baik dan cuba bersikap optimis. Nah, orangnya begitu ya, dan saya merasakan dia mungkin ya sedang menjauhkan diri ya daripada kawan-kawan lamanya. Mungkin juga ada beberapa yang pergi meninggalkan keluarga ya. Mungkin jikalau dia merasakan dia tidak memiliki keluarga yang baik, dia akan bertindak dengan pergi. Seperti itu ya. Saya menangkap dia akan melakukan apa saja demi menjauhkan dirinya daripada energi-energi yang negatif. Nah, jikalau ada pertengkaran dengan orang ini detik ini, teman-teman, mungkin ada perselisihan faham, pertengkaran, sesuatu yang ribut-ribut ya. Saya menangkap energinya yang sedang jauh menyendiri, menjauhkan kamu. Nah, seperti itu ya, mungkin kerana dia tidak mahu melanjutkan pertengkaran ini dan sedang cuba menenangkan dirinya. Begitu ya. Kita lihatkan lagi, seperti apakah energi keseluruhannya ke diri kamu detik ini. Seperti apakah energi keseluruhannya ke diri kamu detik ini. Heart chakra. Okey teman-teman. Di sini seseorang yang pakai hati ya. Pakai hati dan perasaan. Badannya sudah move on, tetapi hatinya enggak. Dan keluar ya cakra jantung ini teman-teman. Sesuatu yang berkaitan dengan hati dan perasaannya. Saya menangkap dia yang benar-benar ya. I don't know you guys, tidak sampai hati, kesedihan, cuba healing, cuba menjaga perasaan hati semua orang sehingga hatinya tidak terjaga. Nah, di sini kelihatan dengan jelas ya, beberapa di antara dia mungkin memutuskan kamu, pergi meninggalkan kamu, tidak dapat melanjutkan hubungan ini. Bukan kerana ini yang dia inginkan, tetapi saya lebih menangkap kerana menjaga perasaan orang-orang yang terlibat. Keluarga kamu, orang sekitar kamu, orang sekitar dia. Dan detik ini saya merasakan dia mungkin ya menyendiri, menghindar atas alasan-alasan yang tertentu. Orang ini sedang healing, sedang cuba mengimbangi emosi, hati dan perasaannya. Saya tidak tahu teman-teman ya. Sepertinya sebelum ini dia mungkin seorang yang tertutup ya. Tetapi ketika mengenali kamu dapat membuka pintu hatinya untuk bercinta lagi. Tetapi setelah berlakunya sesuatu yang
lebih kurang serupa ya, menyakitkan hati. Kini dia seperti benar-benar sedang healing ya. Sesuatu yang mungkin menurut si dia berulang kembali, maka dia perlukan waktu untuk menyendiri, untuk healing. Dia juga sedar ketika dia menjalankan ini ya, mungkin kamu tidak berada di posisi yang baik-baik saja. Mungkin menurut kamu, kamu yakin dia sudah pergi ya. Nah, ini gambaran yang ingin dia berikan. Tetapi orang ini menggunakan hati dan perasaan teman-teman ya. Apa yang dia lakukan ke kamu, ini bercanggah dengan apa yang terjadi di hati dan perasaannya. Saya menangkap dia yang seperti benar-benar ya, memikirkan kamu, ingin melakukan sesuatu, ingin menawarkan sesuatu, tetapi tertahan. Itu yang saya tarik dari energi kartu ini ya. Jikalau mengikuti rentak hatinya, banyak yang ingin dia lakukan ke kamu ya. Tetapi oleh kerana mungkin kondisi, situasi yang tidak mengizinkan, dia seperti banyak menahan. Okey, kita akan lihatkan pula seperti apakah energi kamu secara keseluruhannya ke dia detik ini. Seperti apakah pula energi kamu secara keseluruhannya ke dia detik ini. Dia yang sedang healing. Wow, di sini kamu seperti mula mendekatkan diri ya. Mungkin ramai di antara kalian yang suka menyimpan ya batu-batu kristal ini ya, yang merupakan energi, sesuatu yang dapat membantu kamu menyingkir segala energi yang negatif. Dengan harapan ini dapat membantu ya, memberikan kamu pencerahan. Dan kamu seperti menggunakan, I don't know, ini mungkin lebih daripada kristal. Mungkin kamu agak close ya, mulai mendekatkan diri kamu dengan perkara-perkara yang kamu sangat ingin lakukan supaya kamu dapat menangkap ataupun menyerap energi positif dalam hidup kamu. Kamu tidak mahu berterusan ya, mungkin terlalu susah hati, sedih ya akan hubungan percintaan di hidup kamu. Kamu seperti ingin bersemangat kembali untuk memulakan sesuatu yang baru bagi membantu kondisi kamu detik ini. Nah, mungkin ada beberapa yang menggunakan kristal ya sebagai energy. I don't know ya guys, I'm a tarot reader, tetapi saya tidak begitu mengarahkan ke arah kristal. Tetapi ya, it's good to have one or two, tetapi it's up to you sebenarnya ya. The energy of crystal support you and help you with present situation ya. Nah, untuk kamu yang mungkin menggunakan kristal atau mungkin memakainya ya di leher kamu, ini seperti membantu memberikan kamu kekuatan ya. Saya lebih menangkap ini secara psikologi, memberikan kamu pencerahan supaya kamu bersikap lebih optimis. Di sini kamu ingin menjalankan sesuatu itu dengan sikap yang baru, dengan approach yang baru, seperti itu ya, bersemangat lagi. Seperti benar-benar cuba meyakinkan diri kamu agar berani lagi untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang berjalan, sesuatu yang sedang berlaku di hidup kamu. Jikalau kamu merasakan kamu sedang memutuskan seseorang atau kamu ditinggalkan, kamu ingin mengambil langkah yang baru, langkah yang lebih positif. Beberapa di antara kamu terlihat jelas di sini ya, benar-benar menjaga penampilan, menjaga makan minum kamu, benar-benar menitik beratkan ya penampilan kamu, kesihatan kamu, agar kamu dapat bergerak ke depan dengan cara yang lebih bersemangat lagi. Seperti itu ya. Heal away addiction. Di sini teman-teman, ini mungkin energi kamu, ini mungkin energi si dia yang cuba melepaskan kecanduan-kecanduan yang lama, yang mungkin ya berkaitan dengan terlalu kecanduan main games online ya, terlalu kecanduan dengan dating apps, terlalu kecanduan dengan sosmed, terlalu kecanduan dengan narkoba dan sebagainya. Mungkin ada yang minum, ada yang mabuk, ada yang mengambil pil-pil tertentu ya, kecanduan-kecanduan yang mungkin juga bekerja berlebihan ya, ini juga merupakan sebuah kecanduan. Saya menangkap sama ada ini energi kamu atau energi si dia yang sedang mengimbangi segala sesuatu itu dengan baik. Nah, ini menjelaskan ya kondisi dia yang sedang healing, berjaya memaafkan dirinya dengan harapan kamu juga akan memaafkan dirinya. Maka dia, ketika dia merasakan dirinya sudah dimaafkan oleh kamu ya, dia cuba menyingkirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kecanduan-kecanduan yang tidak sihat. Seperti itu ya, termasuklah energi-energi yang negatif. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Yang pasti teman-teman, orang ini merupakan orang yang cukup sensitif
dia tidak akan mudah melupakan. Dia mungkin menjalankan hari-harinya berbekalkan kekuatan yang ada, sedang cuba healing ya teman-teman ya, tetapi banyak memori yang sedang berjalan ya di dalam hati, perasaan dan juga di benaknya si dia. Orang ini tidak akan mudah melupakan jikalau saya lihat ya, tetapi dia seorang yang cenderung menarik diri, suka menyendiri untuk merenungkan sesuatu itu dengan jauh lebih baik. Okey teman-teman, kita lihatkan mengapakah dia at the first place ya perlu move on dari kamu. Mengapakah dia sebenarnya perlu move on sehingga badannya berjaya move on tetapi hatinya enggak. Kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapakah ada keperluan untuk dia move on dari kamu? Apa yang terjadi? Mengapakah dia perlu move on dari kamu secara fisik atau pergi meninggalkan? Mengapa? Okey teman-teman, ini demi sebuah pembuktian ya, demi sebuah penghasilan, demi sebuah pekerjaan. Mungkin ada yang berpisah dengan kamu kerana ingin mengejar cita-cita atau terpaksa bekerja sama dengan a group of people ya, berkolaborasi, dan pekerjaan itu mungkin menawarkan dia untuk bergerak ya, travelling. Maka ini memisahkan kondisi kalian, sukar untuk melanjutkan hubungan ini. Beberapa di antara kamu yang lain teman-teman ya, ini mungkin ya hubungan yang diawali dengan mungkin business partner, rakan sekerja kamu yang sudah kamu anggap pertemanan yang begitu hebat ya, sahabat baik. Maka menurut kamu ini agak canggung rasanya ya, ketika kalian bekerja sama ya, rakan sekerja, tiba-tiba ada perasaan yang seperti ini. Kamu takut, dia takut jikalau menjalan ataupun melanjutkan hubungan ini, apakah ini akan meninggalkan efek yang buruk ya, affecting your relationship as colleagues ya, dan kamu tidak mahu mencampur adukkan atau dia tidak mahu mencampur adukkan hubungan percintaan dengan pekerjaan, not mixing business with pleasure. Saya menangkap ada sedikit energi itu ya, mungkin rakan bisnes, business partner kamu seperti itu ya. Tetapi di sini saya lebih menangkap energi seseorang yang mungkin ya terpaksa melepaskan kondisi hubungan ini kerana keuangan. Sesuatu yang mungkin diawali ya dengan fondasi yang tidak begitu kuat di antara kalian. Maka ini akan memudahkan untuk kalian berpisah. Kurang keyakinan, kurang kepercayaan. Dia seperti gagal meyakinkan kamu. Ya, ada kondisi yang seperti itu. Kepercayaan yang sudah dirusakkan. Di sini ada Two of Pentacles. Nah, kamu lihat teman-teman. Di sini kartunya mengarah ke arah dunia materi ya. Sesuatu yang ada kaitan dengan keuangan. Nah, orang ini merasakan dia tidak mahu terburu-buru ya. Kerana kondisi keuangannya yang belum begitu stabil. Dia masih cuba struggling ya untuk mengimbangi kondisi keuangannya. Atau di sini juga sedikit mengindikasikan ya, seseorang yang ada penglibatan aku, kamu dan dia. Maka dia perlu mengimbangi. Nah, ini bersebelahan dengan Three of Pentacles. Maka agak sukar untuk saya menyingkir ya energi ini. Mungkin melibatkan ya, hubungan kalian ini mungkin melibatkan contohnya orang masa lalunya, ibunya, ayahnya yang tidak mendukung, keluarganya yang mungkin tidak merestui, maka dia perlu imbangi. Atau jikalau dia ada pasangan, dia perlu imbangi kalian berdua. Seperti itu ya, kita akan lihat lagi. Di sini teman-teman, hubungan ini diawali dengan sesuatu yang memang tidak jelas ya. Kamu dihadapkan dengan seseorang yang perlu kamu tebak-tebak. Segala sesuatu itu dia simpan dalam hati, tidak dia ceritakan. Apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan memang bercanggah dengan apa yang sedang berjalan di minda dan di hatinya. Orang ini banyak mendiamkan diri, memakai intuisi ya. Bukan semua sesuatu itu akan dia ceritakan kepada kamu. Banyak yang dia tutupin sebenarnya. Kamu berhadapan dengan seseorang yang cukup misterius. Ya, banyak perkara yang dia sembunyi seolah-olah belum bersedia untuk beritahu kamu. Nah, ini mungkin ada kaitan dengan kondisi keuangannya. Di sini teman-teman ya, saya menangkap beberapa di antara dia yang lain merupakan orang yang sudah nyaman seperti ini. Maka ketika hadirnya kamu dalam hidupnya untuk dia beradaptasi, adjusting dari posisi yang sudah nyaman dengan kamu, ini sedikit sulit. Ya, dia mungkin seorang yang masih lagi jomblo, tidak pernah bernikah, atau orang yang tidak kembali bernikah ya. Mungkin dia seorang yang begitu nyaman dengan posisi ini, banyak yang tidak perlu dia rasakan ya, diceritakan kepada kamu because it's none of your concern menurut si dia, maka dia sembunyikan.
Tetapi saya lebih menangkap bahawa jikalau dia seorang diri, dia baik-baik sahaja. Mungkin ada kondisi yang berkaitan dengan keuangan yang tidak mahu dia ceritakan secara menyeluruh, belum bersedia untuk bersikap terbuka kepada kamu. Tetapi kalian di sini sering terkoneksi secara intuisi. Orang ini ketika menghindar, ketika tidak berkomunikasi, ketika tidak bertemu dengan kamu, jelas terlihat teman-teman dia sangat memikirkan kamu, sangat melamunkan kamu dan sangat merindukan kamu. Tetapi ada sense of insecurity daripada si dia yang cukup misterius ini dia bukan saja seorang yang sangat sensitif, tetapi dia seorang yang memendam. Dia seorang yang memendam, maka banyak yang tidak dia jelaskan kepada kamu. Ada kalanya saya menangkap energi begini orang ini entah hilang ke mana tanpa ada kata putus. Menurut kamu entah ke mana hilangnya. Dia move on, dia pergi begitu sahaja. Mungkin badannya move on, fisiknya pergi, tetapi hatinya enggak, kerana dia masih memikirkan kamu. Nah, mengapakah dia pergi? Mengapakah ada keperluan untuk move on? Selain daripada dia nyaman begini mungkin terbiasa dengan hidup bujangnya yang sudah lama, dia perlu mengimbangi situasi kalian. Saya menangkap kerana banyak selisih faham pertengkaran yang kecil that's not necessary in your relationship. Saling menyakiti. Ada kata-kata yang menyakitkan, sama ada kata yang kamu lemparkan kepada dia benar-benar mengecewakan hatinya, atau ada kata-kata dari dia yang benar-benar merendahkan kamu. Nah, di sini ada pertengkaran teman-teman. Bertengkar seperti seorang kanak-kanak Tetapi apa yang terjadi di sini kerana orang ini dia mahu menang sendiri. Dia tidak mahu kalah dengan kamu kerana fokusnya adalah kepada kemenangan. Orangnya ego, divine masculine teman-teman Dia tidak mahu mengalah dengan kamu di sini. Sering berkali-kali kamu disakiti, kamu pergi dan kamu kembali lagi. Dia sering memerhatikan bagaimana berkali-kali dia menyakiti, mengecewakan kamu, tetapi kamu tetap kembali. Nah, tetapi detik ini mungkin sudah ada orang yang tidak tahan, sama ada kamu atau dia, yang sudah mulai move on. Ada banyak konflik di sini. Konflik yang terjadi berkaitan dengan dia yang mungkin banyak menghabiskan waktunya dengan keluarga, kawan-kawannya, dengan so in love dengan dirinya sendiri sehingga cenderung mengabaikan kamu. Nah, ini yang buat kamu tidak tahan lagi Nah, mungkin ada isu-isu yang seperti ini. Tanpa sedar, tanpa dia sadari, dia menyakiti kamu. Di sini ada Ace of Cups teman-teman. Ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin juga hubungan di tahap awal. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang baru berkenalan, masih lagi di tahap pendekatan tetapi mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai kerana kalian sering bertengkar. Seperti karakteristik yang bercanggah, tidak ada persefahaman saling mencintai, saling tertarik, tetapi mungkin banyak juga opposite attract-nya yang membuatkan kalian sering bertengkar. Bersebelahan dengan Five of Swords ini memberikan saya gambaran terhadap seseorang yang posesif, kuat cemburu, sering salah faham dan akan mengungkit-ngungkit. Dan wujudlah persengketaan di antara kalian kerana mungkin salah satu daripada kamu di sini suka tebar pesona. Seorang lagi pula sangat takutkan dengan sikap kamu atau dia yang suka tebar pesona dapat menarik perhatian orang lain dan dia menjadi sangat cemburu. Menjadi cemburu, menyakitkan hati, mulai menyakitkan kamu. Banyak pertengkaran walaupun hubungan ini masih lagi di tahap awal. Untuk kamu yang masih lagi di tahap pendekatan seperti itu Tetapi menurut saya teman-teman, selain daripada perlu mengimbangi, ada kondisi keuangan yang memisahkan kalian. Seseorang yang terlalu suka bersendirian merasakan comfortable, nyaman begini, banyak persengketaan dan ada sesuatu yang juga berkaitan dengan salah faham konflik salah faham dan juga perhatian yang diinginkan secara berlebihan. Nah, apa maksud saya teman-teman? Dengan kehadiran Ace of Cups ini jelas terlihat mungkin kamu di sini atau dia
Tetapi kartu ini berada di pihak kamu, teman-teman ya. Mungkin kamu terlalu ingin menempel, ingin perhatian yang berlebihan, texting itu dari pagi sampai malam tanpa considering memikirkan orang lain ataupun orang yang kamu cintai mungkin sangat sibuk untuk melayani kamu ya. Nah, berterusan seperti ini akan memaksa kondisi si dia untuk move on kerana terlalu berlebihan menempel. Di sini banyak energi sebenarnya. Bukan saja berkaitan dengan kondisi keuangan, sesuatu yang misterius sukar kamu tebak. Ini juga berkaitan dengan emosi orang ini. Ketika kamu terlalu menempel mengharapkan sesuatu, demand maksud saya ya, mungkin di antara kamu banyak yang demand. Demand itu terlalu tinggi, permintaan yang terlalu tinggi membuatkan dia merasa jengkel, mulai menyakiti kamu. Nah, ini ya membikin ataupun mewujudkan pertengkaran di antara kalian, kemudiannya ada salah satu yang terpaksa move on. Nah, kamu lihat ya, hubungan yang cukup berat, hubungan yang sukar untuk dijalankan, dia juga sudah tidak tahu bagaimana untuk beradaptasi. Begini salah, begitu salah, memujuk begini tidak tepat ya, memujuk dengan cara ini tidak tepat dan dia mulai merasakan kelelahan. Mulai menghantui pikirannya di waktu malam sehingga dia tidak dapat tidur malam. Hubungan yang menurut si dia semakin hari semakin berat untuk dijalankan. Maka ini mungkin menjelaskan ya mengapa ada yang move on secara fisik, pergi meninggalkan hubungan ini sehingga menghantui, tidak dapat tidur malam, insomnia, membuatkan dia merasakan begitu takut ya jikalau ada orang yang terlalu mengejar. Ada energi itu teman-teman. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Di sini Gemini kuat teman-teman ya. Kita akan lihat, saya akan bacakan zodiaknya nanti. Maaf teman-temannya, di luar ada sedikit bunyi bising ya. Kamu fokuskan saja ke suara saya. Nah begini teman-teman, setelah fisiknya move on dari kamu, mengapakah hati dan pikirannya tidak? Setelah fisiknya berjaya move on dari kamu, berjauhan dengan kamu, mungkin berpindah ke tempat lain, mengapakah hati dan perasaannya tidak? Kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapakah hati dan perasaannya gagal untuk move on dari kamu? Okey teman-teman, di sini ada the lovers. Kerana hakikatnya, kalian berdua ini banyak persamaan. Ada energi yang menarik kalian berdua. Ini mungkin koneksi twin flames yang suka bertengkar ataupun koneksi soulmate. Nah, di sini ada fondasi yang begitu hebat ya. A foundation of trust. Mudah ataupun saling mempercayai satu sama lainnya. Maka berlandaskan persamaan-persamaan ini sudah pasti teman-teman ya. Dari sisi emosinya, dia cukup nyaman dengan kamu. Cukup nyaman, cukup selesa, yakin dengan adanya kamu di sisinya. Maka ini secara batin, secara emosi, menyukarkan dia untuk move on dari kamu. Kita akan lihat lagi mengapakah hatinya gagal move on. Wow teman-teman, ini kerana ketika dia sudah cuba mengimbangi ya, untuk move on daripada segi hatinya, bersebelahan dengan the lovers, untuk move on dari hati ya, ke kamu ini sesuatu yang sukar. Memang hatinya tidak akan berjaya move on. Ini sesuatu yang seperti jikalau kita memaksa dia ya, dia seperti disudutkan untuk move on dari segi hati dan perasaannya. Ini sesuatu yang berkali-kali dia cuba juggling. Sudah dicuba berkali-kali untuk move on dari kamu ya. Selain daripada move on daripada fisik, dia juga cuba move on daripada hati dan perasaan. Sudah berkali-kali dia cuba sebenarnya, tetapi tidak berhasil. Semakin dicuba, ini semakin berat. Apa yang semakin berat teman-teman? Membebankan hatinya, knowing the truth ya, knowing the fact that dia kena move on dari kamu secara batin. Ini sangat berat buat si dia. Dia merasakan ini sesuatu yang benar-benar sukar. Untuk move on dari kamu secara fisik, that's no problem. Tetapi untuk melupakan kamu completely, ini sesuatu yang sukar, sesuatu yang berat. Mungkin teman-teman ya, kerana orang ini mungkin juga ya, ada yang mengenang jasa baik kamu. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang banyak membantu dia ke arah keuangan. Ketika dia sedang berada di titik yang paling rendah, keterpurukan, kamu yang membantu. Orang ini tahu jasa atau budi baik kamu ya. Okey, di sini ada Page of Wands. Saya merasakan teman-teman ya, daripada awal lagi, orang ini memang sangat memiliki perasaan yang dudap-dudap dengan kamu. Memang ada tarikan yang kuat ya. Cuma perbedaannya di awal hubungan, mungkin juga sehinggalah detik ini ya, dia diamkan.
dia tidak memperlihatkan sisi ini. Sebenarnya beberapa di antara dia atau sebahagian besar dari dia di sini memang benar-benar mencintai kamu. Tetapi ada ketakutan. Ada ketakutan untuk melanjutkan hubungan ini. Apakah kerana hubungan kalian ini dipantau oleh orang lain, dihalangi oleh orang lain? Maka dia tahu untuk melanjutkan hubungan ini ke depan, ini sesuatu yang seperti perlu banyak effort, ya, banyak perkara yang perlu dia korbankan. Nah, di sini daripada awal lagi dia sangat mencintai kamu, cuma dia pendamkan. Maka jikalau fisiknya mampu untuk move on dari kamu, hatinya tidak, ya. Kerana sehinggalah detik ini menurut si dia, walaupun badannya sudah move on dari kamu, ada banyak perkara yang kamu juga mungkin tutupin dari si dia. Tidak dijelaskan dengan kamu tahu ketika kalian decide to move on with each other's life, ya, ingin putus, ada kata-kata dari pihak kamu yang tidak jelas, yang tidak benar-benar diungkapkan, sehingga mewujudkan penasaran, sikap ingin tahu dari hatinya yang seolah-olah, ya, masih lagi mengikat dia ke arah kamu seperti itu, ya. Kerana banyak perkara tentang kamu di sini yang ditutupin, yang tidak dia ketahui. Nah, contoh paling mudah, okey, benar, jikalau kamu ingin putus atau dia yang ingin putus, ungkapkan dengan jelas. Jangan ada yang berselindung di belakang tabir, ya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dia terpaksa dibuat menebak-nebak. Ada sesuatu yang menurut saya tidak selesai di sini, ya. Maka badannya, fisiknya move on, hatinya tidak. Ada sesuatu yang menurut si dia, apakah dia perlu move on atau kamu perlu atau terpaksa meninggalkan dia atas alasan-alasan tertentu yang bukan kehendak hati kamu. Nah, ini yang sesuatu yang bikin dia, teman-teman, ya, terbebani ingin cari tahu. Apakah ini benar-benar berlandaskan kehendak kamu untuk bebas, untuk pergi melepaskan, ataupun ada orang lain yang memaksa ke arah kondisi ini. Nah, ini pengakhiran yang tidak, how to say this, ya, yang tidak memuaskan hatinya. Ada banyak tanda tanya. Saya melihat sesuatu yang tertutup dengan posisi yang kamu terpaksa diamkan atau dia terpaksa diamkan. Seperti menghalangi satu sama lain untuk berterus terang, ya. Nah, ini yang membuatkan jikalau ada unfinished business seperti ini, maka ini menjelaskan mengapa badannya berhasil move on tetapi hatinya tidak, ya. Di sini ada Knight of Sword. Saya menangkap, teman-teman, kerana menurut si dia, ketika kalian putus atau pergi meninggalkan satu sama lainnya, ini berlaku secara terburu-buru, impulsif. Act of impulsiveness, ya, tidak berfikir dengan baik. Seperti entah mengapa, ya, dari tadi saya juga menangkap ini mungkin diputuskan sepihak ataupun keputusan yang hanya mementingkan diri. Ada dia seperti tidak puas hati, ya, tidak puas hati dengan diposisikan dengan di posisi ini. Tidak puas hati seperti diputuskan sepihak. Saya menangkap energi yang seperti ini. Dan dia ingin penjelasan, ingin kembali berkomunikasi untuk mendapatkan penjelasan dari kamu. Mengapakah selama ini kamu mendiamkan diri? Perlu menjawab semua pertanyaan ini. Perlu memenuhi segala penasarannya. Jikalau tidak, hatinya tetap tidak akan move on. Ini perlu diselesaikan dahulu. Nah, ini yang saya tarik, ya. Saya pasti, teman-teman, kamu pasti, ya, jelas apa yang cuba saya katakan di sini. I am very sure you know what I'm talking about, ya. Kamu pasti tahu apa yang saya cuba jelaskan di sini. Badan untuk badan kita move on, pergi saja meninggalkan seseorang itu mudah. Tetapi di sini ada sesuatu yang tidak jelas. Ini membuatkan dia semakin penasaran untuk mengetahui apakah kamu benar-benar ingin memutuskannya atau kamu dipaksa untuk memutuskan hubungan ini. Nah, ada energi itu, ya, ada pertanyaan yang seperti itu. Nah, keseimbangan itu diperlukan. Tetapi menurut si dia, ini mungkin tidak berjalan detik ini, ya. Ketika sudah secara fisik move on dari kamu, dia merasakan ini tidak seimbang, not balance. Ada sesuatu yang berat sebelah di sini. Nah, seperti saya katakan tadi, kamu pasti lebih arif tentang apa yang saya katakan di sini. Kamu tahu berkali-kali, ya, dia cuba berkomunikasi untuk mendapatkan jawapan ini dari kamu, tetapi apa yang terjadi? Kamu mendiamkan diri. Nah, teman-teman, terbalikkan energi ini. Jikalau kamu merasakan kamu posisi di sebelah kiri, ya, ketika dipertanyakan, dipersoalkan, ada yang menutup pintu, tidak mahu berkomunikasi, tidak mahu berterus terang. Jikalau dipush lagi, ditanyakan lagi,
pasti akan wujud pertengkaran. Nah, ini yang terjadi. Terlihat dengan begitu jelas di kartu-kartunya. Saya merasakan orang ini, teman-teman ya, dia hatinya belum move on kerana dia masih merasakan mampu untuk mengimbangi kamu. Cuma ada mungkin faktor-faktor kecil di sana sini yang perlu diperbaiki. Wow, teman-teman, hatinya memang belum move on ya. Kesepian, kesedihan ketika ditinggalkan oleh kamu. Orang ini benar-benar pakai hati ya. Ketika diputuskan sepihak atau dia yang terpaksa pergi ya, menurut kamu dia baik-baik saja. Fisiknya benar-benar sudah beredar. Ya benar, fisiknya sudah benar-benar beredar. Tapi perhatikan pergerakan bahasa tubuhnya ketika dia beredar. Ini dalam kondisi benar-benar terdesak, kesedihan, seolah-olah dipaksa untuk memutuskan. Nah, ini memang kartu yang mengindikasikan banyak kartu Pentacles di sini ya. Saya merasakan seseorang yang perlu move on daripada kamu kerana ada faktor keuangan. Sama ada kamu merasakan ya, dia tidak menguntungkan kamu, ataupun dia merasakan dia tidak dapat memberikan kebahagiaan dari segi kestabilan ke arah kamu. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, fisiknya berjaya move on tetapi hatinya tidak. Terlihat di bahasa tubuhnya begitu sedih ya, terpaksa pergi. Daripada hatinya yang paling dalam, teman-teman, kamu lihat ya, dia masih lagi merindukan kamu, masih lagi merasakan apa yang dirasakan di awal hubungan ini. Teman-teman, orang ini tidak boleh tanpa kamu sebenarnya. Dia sangat memuja kamu. Dia sangat membutuhkan kamu dalam hidupnya. Dia menganggap kamu ini sosok yang paling dekat, sosok yang paling penting di hatinya. Tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini ya. Seseorang yang benar-benar menyayangi, mengambil berat akan makan minumnya, dirinya. Nah, ini adalah kamu. Dia tidak boleh tanpa kamu. Dia sangat mengagumi kamu dan detik ini benar-benar merasakan walaupun kalian berjauhan, dia mungkin sudah move on dari segi fisiknya, tetapi dia tidak mendapatkan ya keprihatinan seseorang seperti kamu. Dia sangat mengagumi kamu. Kamu memberikan dia ya gambaran seperti seorang sosok ibu yang menyayangi anaknya. Dia mulai merasakan ada keakraban dengan kamu di sini. Nah, tanpa kamu dia sangat merasakan like losing something ya. Dia benar-benar merasakan kehilangan kamu detik ini. Okey teman-teman, di sini zodiak terkuat yang terlihat ya. Sepertinya tadi kita ada, saya sebutkan Gemini tadi ya. Zodiak terkuat yang terlihat di sini mungkin ada Gemini, yes, Gemini, Virgo, Sagittarius juga kuat di sini ya. Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Sagittarius dan Aries. Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini teman-teman ya. Sebentar ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn dan Taurus kuat di sini, dan juga kita ada Virgo teman-temannya, ketiga-tiganya. Pisces, Cancer, Scorpio, yes, ketiga-tiganya kerana ada Ace of Cups. Maaf ya teman-teman, sedikit bunyi bising kerana ada tetamu yang berkunjung ke rumah hari ini ya. Ada urusan pekerjaan di luar sana, maka sedikit bising. Okey guys, kita akan lihatkan ke depannya. Apakah yang akan dia lakukan ke depannya nanti kerana hatinya tidak bisa move on dari kamu? Orang ini masih cuba mengabari kamu sebenarnya ya, ingin datang dengan cepat menghubungi kamu, mendekatkan dirinya dengan kamu, dan jikalau dia tidak melakukan ini, dia merasakan sangat terbebani, seolah-olah terpaksa berjuang sendiri ya, seperti tidak lagi didukung, kehilangan dukungan kamu, dan dia merasakan sunyi sepi tanpa adanya kamu di samping atau di sisinya. Nah, kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Apakah yang akan dia lakukan ke depannya nanti kerana hatinya yang tidak bisa move on dari kamu sehinggalah detik ini. Okey teman-teman, kita akan buka ketiga-tiga kartu ya. Ideal course of action. Akan ada aksi ke depannya nanti ya. Aksi yang tepat. Sebuah aksi yang tepat yang sudah dia pikirkan, sudah dia rencanakan untuk ditujukan ke arah kamu ya. Be gentle with yourself. Orang ini orang yang bersikap seperti kartu di atas ini ya, juggling. Dia seorang yang benar-benar berhati-hati ketika cuba mendekatkan dirinya lagi dengan kamu. Apapun aksi daripada si dia ini, sesuatu yang dia rencanakan sudah dihitungkan dengan baik.
Dan saya menangkap energi dia yang penuh dengan kelembutan. Ketika dia datang mendekatkan dirinya dengan kamu, ini energi seorang yang penuh dengan kelembutan. Kamu akan bakalan jatuh cinta lagi dengan dirinya, kerana jikalau dia seorang wanita, ini penuh dengan sisi femininnya. Jikalau dia seorang lelaki, dia cukup menggoda, ya. Dia tahu apa yang kamu suka, apa yang tidak, dan dia datang dengan penuh seperti seorang jejaka yang budiman, benar-benar gentleman, ya, benar-benar lembut ke arah kamu. Ini sesuatu yang akan dia wujudkan dalam waktu dekat ini. Orang yang akan datang mencari kamu. Kita lihat lagi di sini. Culmination of vision. Teman-teman, orang ini orang yang menata masa depan. Dia melihatkan kepada masa depan itu ada kamu di dalamnya. Dia tidak akan menyingkirkan kamu dari hidupnya. Menurut si dia, masa depan dia ini ada kamu di dalamnya. Kamu sebahagian daripada masa depannya. Dia ingin mentransformasikan hubungan ini, berlandaskan kepercayaan dia. Ketika dia melihatkan ke masa depannya, dia seperti memanifestasikan masa depan yang ada kamu. Nah, seperti itu. Seseorang yang benar-benar ketika melihat kamu, ya, inginkan sebuah hubungan jangka panjang dan memastikan di masa depannya ada kamu. Nah, ini sesuatu yang dia sudah pastikan, dia rencanakan. Ada kupu-kupu, teman-teman, ya. Dia ingin mentransformasikan hubungan kalian ke arah yang lebih baik ke depannya nanti. Saya menangkap energi dia yang dengan lemah lembut, ya, ingin meyakinkan kamu. Orang ini akan datang dengan penuh kecergasan, penuh power, ya. Penuh power seperti seorang pemimpin, bersikap sangat firm, sangat tegas untuk meyakinkan kamu lagi yang kamu akan ada masa depan yang baik dengan dirinya. Dia akan cuba meyakinkan kamu dengan kecerdasan si dia. Seperti itu, teman-teman, ya. Okey guys, kita bukakan yang kartu yang terakhir di sini, ya. Pesan cinta apakah yang ingin dia selitkan melalui pembacaan hari ini ke diri kamu? Pesan cinta apakah yang ingin dia selitkan melalui pembacaan hari ini kepada kamu? Seseorang yang fisiknya sudah move on, tetapi hatinya enggak. Saya percaya, teman-teman, berlandaskan kartu-kartu ini, ya, dia akan kembali lagi memperjuangkan kamu. Dia seolah-olah begitu yakin, ya, yang masa depannya memang ada kamu di dalamnya. Seseorang yang sudah dapat melihat, ya, dari awal lagi. Seseorang yang melihatkan kamu sebagai hubungan jangka panjang. Saya menangkap energi orang ini, ya, yang walaupun mungkin mengalami kesulitan keuangan detik ini, dia sangat ingin bernikah dengan kamu. Dia akan menunjukkan, membuktikan kepada kamu yang dia mampu nanti. Kamu perhatikan, ya. Di sini, teman-teman, you are the one who truly understand me. Nah, benar kan kata-kata saya tadi, ada kenyamanan yang sudah dia rasakan dengan kamu. Menurut si dia, tidak ada orang lain yang memahami si dia seperti kamu. Maka tidak ada banyak perkara yang perlu dijelaskan. Dengan kamu, dia baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, ya. I wanted so badly to contact you, but I can't. Nah, ini, teman-teman. Ini juga merupakan sebuah alasan mengapa badannya move on, hatinya enggak. Ketika agree, ya, bersetuju untuk move on, sebenarnya ada hasrat, ada niat dari awal di hatinya untuk kembali kontak kamu, tetapi terhalang. Ketika sesuatu itu tidak dapat diwujudkan, maka ini menjelaskan mengapa hatinya enggak. Dia tidak bisa move on kerana banyak kata-kata, ya, yang ingin dia ungkapkan. Dan seperti saya sebutkan tadi, energi yang a little confusing, ya. Banyak perkara yang menurut si dia yang tidak dijelaskan secara jelas di pihak kamu. Maka ini yang membuatkan dia terikat dari segi hatinya kepada kamu. Dia ingin kembali mendapatkan jawapan-jawapan ini dengan cepat. Orang ini akan kembali perjuangkan kamu. Dia mungkin akan dengan sangat berani, ya, memulakan komunikasi duluan, berkabar dengan kamu. Menurut si dia, ini sesuatu yang dapat dia lakukan untuk mengimbangi kondisi kalian. Dia juga tidak mahu merasakan kehilangan kamu, ya, ditinggalkan. Can't you tell that I feel the exact same way? Apa yang kamu rasakan detik ini? Rasakan di hati kamu, itulah yang sedang dia rasakan. Jikalau kamu merasa bingung, dia merasa bingung. Jikalau kamu merasakan, perlu ada penjelasan, dia juga begitu. Jikalau kamu merasakan pengakhiran ini tidak ditamatkan dengan cara yang baik, dia juga begitu. Jikalau kamu merasakan, ini tidak adil untuk saya, Kak, dia juga begitu. Nah, maka jikalau ada unfinished business seperti ini, teman-teman, sudah tentu, ya, secara fisik dia mampu move on, tetapi hatinya enggak. Ini banyak perkara yang perlu diselesaikan, yang masih lagi tidak diselesaikan. I love you for what you are.
Dia ingin kamu tahu melalui pembacaan hari ini. Apa punya pertelingkahan di antara kalian, salah faham di antara kalian, ini perlu dia tegaskan. Dia mencintai kamu seadanya. Dia mencintai kamu for who you are. Dia menerima kamu seadanya, teman-teman. Tidak ada komplainnya, tidak perlu rasa cemburu, tidak perlu rasa marah-marah, tidak perlu rasa insecurity. Ketika ada yang tebar pesona, dia mencintai kamu seadanya. Cinta yang seperti cinta tanpa syarat. Orang ini seperti ingin meyakinkan kamu ya, yang cinta itu masih hadir di dalam hatinya. Melalui kartu terakhir ini. Maka batinnya move on tetapi hatinya enggak. Kita akan lihat lagi di sini ya. Silent treatment. Ini teman-teman. Leave me hopeless. Diam-diaman seperti ini benar-benar membunuh dirinya. Kamu tahu dia merasakan seperti kehilangan harapan. Nah, bagaimana bisa move on teman-teman daripada segi hati jikalau kalian masih diam-diaman? Ini menjawab ya kebingungan saya menjelaskan kartunya tadi ya. Mengapa dia merasakan ada sesuatu yang tidak dijelaskan dengan baik di hubungan kalian sebelum putus. Nah, ini lepas tidak menjelaskan, apa yang lebih parah, silent treatment, diam-diaman. Ini tidak membantu guys. Sudah tidak menjelaskan hubungan ini dengan baik, setelah itu diam-diaman. Benar-benar tidak membantu si dia untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Mengapa dia perlu move on? Nah, ini mungkin di pihak dia atau pihak kamu ya. Nah, silent treatment ini tidak membantu. Maka ini benar-benar tidak mewujudkan sebuah harapan ya untuk memperbaiki kondisi hubungan ini. Dia seolah-olah ya, saya menangkap energi dari awal ya, pembacaan ini, dia memang terpaksa move on dari kamu secara terpaksa. Maka ini menjelaskan mengapa hatinya tidak. Teman-teman, jikalau saya dipaksa move on dari kamu ya, tetapi kamu tidak memberikan penjelasan yang baik, saya digantungkan. Sudah tentu saya tidak puas hati guys. Saya akan kembali lagi pertanyakan, can we clarify this? Can you please explain this? Cuba terangkan, cuba cakap baik-baik. Let me know, let me understand apa yang terjadi. Buat saya faham. Nah, ini yang terjadi di energi pembacaan kali ini. Maka jika orang ini masih berada di posisi ini mewujudkan tidak puas hati. Nah, menurut si dia, setelah merenung sedalam-dalamnya, dia akan mengambil tindakan yang baik ya, tindakan yang benar-benar sudah direnungkan untuk mewujudkan sebuah pertemuan dengan kamu. Ketika bertemu nanti, dia akan sangat-sangat lembut dengan kamu. Dia lembut kerana dengan cara ini, kamu akan mungkin membuka mulut kamu untuk menceritakan apa yang terjadi. Tidak menggunakan taktik kelembutan ini, mungkin kamu masih akan menyembunyi. Saya tidak tahu guys. Saya tidak tahu ini energi siapa yang ketarik. Saya hanya bacakan apa yang keluar di kartu-kartu ini, apa intuisi saya katakan. Maka saya akan gandingkan, gabungkan dan ceritakan. That is all. Kamu boleh melihat ya kepada perkataan-perkataan yang tertera di atas kartu-kartu ini. Tetapi untuk menjadi seorang tarot reader tidak semudah itu ya. Banyak perkataan yang terselindung di sebalik sebuah kartu itu. Heart chakra ini besar skopnya sebenarnya ya. Sesuatu yang berkaitan dengan si jantung hati seorang ini. Maka skop itu besar. This is not something that's easy ya to interpret. Maka saya percaya di sini walaupun ini pembacaan umum, saya tetap yakin kalian di sini sebenarnya sudah tahu apa yang cuba saya jelaskan. Cuba dengarkan baik-baik dengan hati kamu. Seperti mana saya benar-benar putting effort ya, menguras tenaga membacakan ini untuk kamu tanpa melihatkan waktu. That's not my main concern teman-teman ya. Cuma saya takut akan membosankan kamu. Nah, seperti mana saya menguras tenaga untuk membacakan ini untuk kamu, dengarkan dengan hati kamu. Pasti akan ada yang resonate. Sebenarnya kamu sudah tahu. Mungkin ada yang ingin menafikan, ada yang ingin menyangkal. But that is your right teman-teman. Itu hak kamu ya. Okay guys, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita cuba buka beberapa initial di sini. Nah teman-teman, ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial si dia. Saya tuangkan saja ya. Instead of using my hand ya untuk ambil zodiak, the initial ini. Tuangkan saja, kita lihatkan apa yang keluar ya. Saya susun dahulu teman-teman. Di sini kelihatan dengan jelas ya sebenarnya V, Q, M, R, W, H,
B, N, X, C, T, O, dan terakhir sekali ada letter L di sini. Okey, saya harap ini kelihatan ya. V, Q, M, R, W, H, B, N, X, C, T, O, L. Okey teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini yang bertemakan ya. Badannya move on tetapi hatinya enggak. Teman-teman, yakinilah akan doa-doa kamu and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam nanti. Bye, take good care.